636 Pembukaan taman yang terlupakan. Di hutan yang tertutup kabut ungu di puncak spiritual utama dari klan suci 1000 kegelapan. Siar, meskipun kamu memiliki garis keturunan legendaris dari 10.000 ras kuno, itu bukanlah garis keturunan tipe pertempuran. Peluang Anda untuk menang melawan Nan Gongseng tidak melebihi 50%. Petik 2. Sebuah suara terdengar dari kamar bambu. Bagian dalam ruangan itu gelap dan berbau harum. Kecantikan tak tertandingi dengan mata seperti bintang berdiri di sana. Rambutnya mencapai tanah, dan dia tampak seperti seorang dewi. HMPH, meskipun Nan Gongseng itu adalah jenius nomor 1 di Tanah Suci, dia kalah beberapa kali melawanku. Mengsi menyentuh rambutnya dan sepertinya sedikit tidak mau. Di depannya duduk sosok berambut perak dengan aura yang sangat kuat. Seseorang tidak dapat membedakan jenis kelamin dari sosok itu, dan meskipun tampaknya benar-benar ada di sana, itu juga tampak seperti bola udara pada saat yang sama. Hehe, kamu adalah muridku yang paling luar biasa. Bagaimana mungkin aku tidak menyiapkan apapun untuk Demigod Forgotten Garden yang sekali setiap 500 tahun? Petik 2. Sosok itu perlahan membuka tangannya. Tanduk unicorn ungu yang unik mendarat di telapak tangan Mengsi. Mengsi sedikit terkejut. Tanduk unicorn ungu mengandung aura energi mental yang dalam, tetapi tampaknya itu bukan senjata. Dengan ini, kamu hampir sepenuhnya tak tertandingi di Demigod Forgotten Garden. Bahkan Nan Gongseng akan mewaspadai Anda. Petik 2. Sosok itu tersenyum tipis. Pada pagi hari kedua, di panggung arena besar di puncak spiritual utama dari klan suci sejati mistik, beberapa aura alam Dewa Void setengah langkah bentrok. 3 dari mereka berada di sisi yang sama, seorang pria parubaya dengan janggut panjang, seorang pemuda yang dingin, dan seorang wanita dengan gaun hijau. Di sisi lain adalah pemuda tajam dalam pakaian mistik dengan satu tangan di belakang punggungnya. Tangannya yang lain melepaskan cahaya perak yang mendorong mundur 3,5 langkah alam Dewa Void. Ada banyak penonton yang menonton, termasuk murid inti, beberapa raja, dan bahkan seorang kaisar. Nan Gongseng ini menghadapi 3,5 langkah alam Dewa Void dengan mudah. Murid inti di bawah menonton merasakan jantung mereka berkedut. Dia terlalu mengerikan. Nan Gongseng adalah murid kepala dari klan suci sejati mistik. Pada saat yang sama, dia juga jenius terkuat di seluruh Tanah Suci. Tidak ada orang selain Mengsi, yang memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno, bahkan telah bertahan lebih dari 10 langkah melawannya. 3,5 langkah niat Void God tiba-tiba bergabung dan hancur menuju Nan Gongseng. Surga bumi Yuan Qi tampak membeku saat kekuatan bentrok di dimensi jiwa. Semua pikiran tidak bisa bergerak. 3,5 langkah niat Void God telah menjadi satu, dan para murid inti di bawah tidak berani bernapas. Meskipun Nan Gongseng telah mencapai alam dewa kekosongan setengah langkah, sulit baginya untuk menerobos serangan gabungan dari 3,5 langkah maksud dewa kekosongan. Cahaya perak melintas di sekitar Nan Gongseng saat niat Void God setengah langkahnya mulai meningkat. Sebuah ledakan keras terdengar di dalam dimensi jiwa, yang kemudian berpindah ke dimensi fisik. Saat itu juga, susunan di sekitar panggung menjadi redup. Batalkan niat Tuhan. Semua orang mulai berdiskusi. Hanya Kaisar yang memiliki ekspresi tenang. Hati dari 3,5 langkah Void God Realms bergetar. Mereka dikirim terbang dengan maksud Void God, dan darah menetes dari mulut mereka. Niat seorang raja, apakah Nan Gongseng telah menjadi raja? Petik 2. Tidak, budidayanya masih setengah langkah dari Realm Void God, tapi jiwanya telah membentuk niat Raja Realm Dewa Void sejati. Para penonton pecah menjadi kekacauan. Saat ini, semua jenius memandang Nan Gongseng dengan hormat dan kagum. Membentuk kehampaan sejati dengan maksud Tuhan berarti bahwa Nan Gongseng tidak memiliki hambatan. Niat Void God yang baru melesat ke langit dan memicu kekuatan alam semesta. Dalam pandangan mereka, Nan Gongseng tampak menyatu dengan surga. Mulai sekarang, niatnya memiliki kemampuan raja dan dapat dengan mudah membunuh alam inti asal normal. Apakah seseorang sudah menjadi raja? Indra ilahi dari banyak raja dan kaisar alam dewa kekosongan melintas di udara. Namun, hati mereka bergetar ketika mereka menyadari bahwa niat raja baru ini berasal dari seorang junior. Nan Gongseng baru berusia 30 sesuatu tahun dan telah membentuk niat raja. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor 1 di Tanah Suci yang memiliki tubuh roh spasial yang tiada taraf dan tubuh roh surga yang tiada taraf.
Beberapa raja mendesah. Ahli normal membutuhkan lebih dari 100 tahun atau bahkan beberapa ratus tahun untuk menjadi seorang raja. Namun, Nan Gongseng memang berbakat. Tubuh kultivasi dunia dibagi menjadi peringkat fana, spiritual, bumi, dan surga. Pembudidaya normal hanya memiliki tubuh spiritual. Kembali ke provinsi Guanjun, Zhao Feng dan tubuh perusahaan hanya setengah tubuh spiritual. Tubuh peringkat bumi sudah sangat langka, dan Nan Gongseng ini memiliki tubuh peringkat surga tertinggi. Selain itu, dia memiliki tubuh roh spasial yang unik. Tubuh roh spasial berarti bahwa kompatibilitasnya dengan luar angkasa, langit, dan bumi sangat tinggi. Ini adalah tubuh yang tidak bisa diwariskan, itu benar-benar acak. Bakat seperti itu berarti Nan Gongseng adalah salah satu orang paling berbakat di Tanah Suci. Hanya 2 orang dengan garis keturunan 10.000 ras kuno yang bisa dibandingkan dengannya. Di dalam tamannya, Zhao Feng membuka matanya saat dia merasakan niat raja baru menyebar di puncak spiritual utama. Dia adalah Nan Gongseng. Pikiran Zhao Feng terpecah menjadi 20 atau 30 pikiran yang melompat ke udara. Selama beberapa hari terakhir, Zhao Feng telah menyerap sejumlah besar aura alam mimpi kuno untuk mengkonsolidasikan budidayanya. Namun, tepat setelah dia menerobos, dia menyaksikan keindahan jenius nomor 1 dari Tanah Suci, Nan Gongseng. Maksud dari seorang raja. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Segalanya tampak kecil melawan hal seperti itu. Ini adalah Tanah Suci spiritual, tempat di mana kultivasi dapat meningkat pesat. Nan Gongseng berada di urutan teratas dari 10 besar jenius, dan dia memimpin bentrokan antara Seng dan Meng. Seng mewakili Nan Gongseng, yang memiliki klan suci sejati mistik bintang 3 di belakang punggungnya. Meng mewakili Meng Si, yang memiliki klan suci kegelapan 1000 bintang 3 di belakang punggungnya. Setelah menyaksikan kekuatan Nan Gongseng, Zhao Feng berpikir tentang Meng Si, yang tampaknya memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno. Dia seharusnya tidak terlalu jauh dari Nan Gongseng. Saat hari pembukaan taman yang terlupakan demigod semakin dekat, para murid dalam pengasingan keluar. Masing-masing dari 10 jenius teratas dari Tanah Suci keluar, dan mereka semua telah meningkat. Pada saat ini, Zhao Feng juga berhenti berkultivasi dan mulai membaca informasi mengenai Demigod Forgotten Garden. Meskipun Demigod Forgotten Garden terdengar seperti taman, pada kenyataannya, itu adalah ranah rahasia yang peringkatnya bahkan lebih tinggi dari reruntuhan suci ungu. Bagaimanapun, reruntuhan Sein ungu sudah sangat lemah, bahkan tidak 1/10 sekuat saat berada di puncaknya. Junior Martial Brother Zhao. Sebuah suara terdengar dari luar. Mendengar itu, sense spiritual Zhao Feng langsung memindai keluar dan melihat seorang murid. Muridnya adalah seorang pemuda berjubah hijau yang tampaknya agak rendah hati. Kakak senior Dong. Zhao Feng tersenyum tipis dan berjalan keluar. Dia bertemu banyak murid inti selama upacara murid, dan kakak bela diri senior Dong ini, yang bernama lengkap Dong Wenjian, adalah salah satunya. Lebih penting lagi, Dong Wenjian adalah murid dalam nama Duan Muking, dan ayahnya adalah alam Dewa Void setengah langkah di eselon tengah. Saat itu, Duan Muking mengambil Dong Wenjian sebagai murid dalam namanya karena dia melihat bahwa ayah yang terakhir bekerja sangat keras dan tersentuh. Bakat Dong Wenjian hanya dianggap biasa-biasa saja di Tanah Suci. Biasanya, Duan Muking akan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan, dan dia akan menghabiskan waktu bertahun-tahun setiap kali memasuki pengasingan. Ini berarti Duan Muking tidak memiliki banyak kesempatan untuk benar-benar memberikan petunjuk kepada Dong Wenjian. Saudara muda Zhao, masih ada 3 hari lagi sampai pembukaan taman terlupakan demigod, dan Tuan tidak ada di sini. Bagaimana persiapanmu? Petik 2. Dong Wenjian sangat hangat. Keduanya berada di bawah kaisar yang sama, tetapi yang satu adalah murid pribadi sementara yang lainnya hanya murid dalam nama. Meski ada perbedaan status, mereka setidaknya memiliki majikan yang sama. Karena Zhao Feng tidak mengenal banyak orang, dia hanya bisa berjalan dengan Dong Wenjian. Saya telah membuat sedikit perbaikan dalam pengasingan saya. Meskipun saya mungkin tidak berada di level 10 jenius teratas, saya tidak akan kehilangan wajah guru. Petik 2. Zhao Feng tersenyum tipis dan dia relatif rendah hati. Dong Wenjian memandang Zhao Feng dengan emosi yang kompleks, termasuk kecemburuan dan kewaspadaan. Zhao Feng paling lama baru berusia 23 tahun dan dia sudah memiliki kultivasi seperti itu. Dong Wenjian juga telah menyaksikan pertempuran Zhao Feng dengan Zhuo Hong,
dan dia menduga bahwa dia mungkin tidak akan bisa bertahan selama 30 gerakan jika itu dia. Dan sekarang, kultivasi Zhao Feng telah meningkat lebih dan mencapai tahap akhir Small Origin Core Realm. Ada juga kekuatan di tubuhnya yang membawa banyak tekanan. Hari itu, Zhao Feng dan Dong Wenjian mulai berbicara dengan orang lain di sekitar Tanah Suci, terutama karena dua alasan. Salah satunya adalah informasi tentang Demigod Forgotten Garden. Taman yang terlupakan Demigod telah ada sejak lama, dan informasi yang dimiliki setiap raja dan kaisar memiliki sedikit perbedaan. Beberapa kaisar dan raja mungkin memiliki informasi yang lebih lengkap. Misalnya, Duan Muking biasanya berada dalam pengasingan dan bertindak rendah hati, yang berarti informasi yang dia miliki tidak paling lengkap. Selain itu, orang-orang dapat saling membantu di Demigod Forgotten Garden. Karena alasan ini, Dong Wenjian pergi untuk berbicara dengan murid inti lainnya. Bagaimanapun, dua negara adidaya dan 33 sekte bintang 2 akan memasuki Demigod Forgotten Garden, dan itu normal jika ada korban jiwa. Waktu berlalu, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Demigod Forgotten Garden yang sekali setiap 500 tahun akhirnya dibuka. Garis besar taman muncul di sudut 10.000 puncak suci kuno dengan kekuatan luar biasa yang mengguncang langit dan bumi. Bab 637 Huen Luoan. Di 10.000 puncak suci kuno, 2 atau 300 murid tanah suci bela diri sejati berkumpul di depan sebuah istana yang compang camping. Garis besar taman bisa dilihat di atas kepala mereka. Pada awalnya, garis luarnya sangat kabur dan ada dalam keadaan seperti kehampaan, tetapi seiring berjalannya waktu, garis besar taman menjadi lebih jelas dan lebih jelas, seolah-olah mencoba terwujud. Di depan dan belakang taman, ada pintu hijau tua berkarat dengan binatang buas yang terbuat dari marmer di sampingnya. Meskipun palsu, mereka memberikan perasaan metalik dan seolah-olah mereka masih hidup. Taman yang terlupakan Demigod biasanya membutuhkan waktu 1 jam untuk sepenuhnya terbuka. Suara Dong Wenjian terdengar di telinga Zhao Feng. Zhao Feng dan Dong Wenjian berdiri di antara kerumunan dari klan suci sejati mistik. 2 atau 300 orang jenius di bawah pintu masuk Demigod Forgotten Garden terdiri dari murid dari 2 klan suci dan 33 sekte bintang 2. Menjadi kekuatan super bintang 3, klan suci sejati mistik memiliki 50 tempat, sementara sekte bintang 2 yang normal hanya memiliki 5 tempat. Sekte bintang 2 yang lebih kuat memiliki lebih banyak, sekitar 8 hingga 10. Misalnya, 10.000 sekte petir memiliki 10 tempat, sedangkan sekte gunung emas hanya memiliki 5 tempat. Sebelum Demigod Forgotten Garden dibuka, Dong Wenjian memberitahu Zhao Feng tentang 10 jenius teratas dari Tanah Suci, serta beberapa tokoh kuat lainnya. Nan Gongseng memimpin klan suci sejati mistik. Setelah dia adalah Che Yilin dan senior martial brother Nan Asteris, yang keduanya telah mencapai tahap akhir dari Great Origin Core Realm. Ketiga orang ini semuanya di antara 10 jenius teratas. Tentu saja, selain mereka, ada juga beberapa jenius dari klan suci sejati mistik yang hanya satu tingkat di bawah 10 jenius teratas, seperti mereka yang berada di tahap awal dan tengah dari alam inti asal besar. Terlepas dari mereka, Jiang Fan dan garis keturunannya dari 10.000 ras kuno mungkin juga bisa menantang 10 jenius teratas. Pada saat ini, tatapan Jiang Fan tertuju pada Zhao Feng, dan ekspresinya menjadi agak jelek. Budidaya Zhao Feng itu juga telah mencapai tahap akhir dari alam inti asal kecil. Jiang Fan mengencangkan tinjunya, dan dia merasa agak kalah di dalam hatinya. Kembali ke istana spiritual Lautan Void, Zhao Feng hanyalah sosok kecil, yang tidak akan pernah berinteraksi dengannya lagi di matanya. Chen Yilin, yang berada di sebelah Jiang Fan, juga memperhatikan ini. Peningkatan Zhao Feng tidak hanya cepat, itu bahkan melampaui Jiang Fan, yang memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno. Saudara muda bela diri Jiang, jangan terlalu memikirkannya. Bahkan dengan tingkat kultivasi yang sama, Anda memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno, jadi Anda pasti akan menang. Lawanmu adalah 10 jenius teratas di Tanah Suci. Petik 2. Che Yilin tersenyum dan menghibur. Mendengar itu, ekspresi Jiang Fan menjadi sedikit tenang. Dia memutuskan untuk melampaui Zhao Feng dengan mendapatkan hadiah yang lebih baik di Demigod Forgotten Garden. Murid dari klan suci sejati mistik, setelah memasuki Demigod Forgotten Garden, kalian harus saling membantu. Jangan menyerang atau membunuh satu sama lain. Petik 2. Niat kaisar yang kuat terdengar di benak para murid.
Hati para murid inti bergetar saat mereka setuju. Dengan perkenalan Dong Wenjian, Zhao Feng dapat mengenali beberapa ahli lain dari kekuatan lain. Dia Meng Si. Hanya dia yang bisa melawan Nan Gongsheng di antara 10 jenius teratas, dan dia memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno. Petik 2. Tatapan mereka tertuju pada seorang wanita muda dengan gaun biru. Gadis itu memiliki wajah yang sempurna dan mata berbintang. Rambutnya jatuh ke tanah dan tertiup angin dengan lembut, namun entah bagaimana tidak kotor dan tampak menyajikan citra yang sempurna. Ketika tatapan semua murid mendarat di Meng Si, hati mereka terguncang. Dalam setiap aspek, Meng Si memenuhi citra seorang dewi. Aura garis keturunan yang aneh. Ketika dia melihatnya, Zhao Feng merasa seolah dia ingin melindunginya. Peng, 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 peng. Mata spiritual dewa dengan lembut melompat, dan Zhao Feng menjadi tenang lagi saat dia lolos dari sensasi yang indah. Kekuatan garis keturunan Meng Si itu bias terhadap jiwa. Zhao Feng menyimpulkan. Tatapan gadis berbaju biru dengan rambut panjang tiba-tiba berbalik dan mendarat di Zhao Feng. Sebuah tekanan kuat turun ke jiwa Zhao Feng, dan mata Meng Si tertuju pada tubuh Zhao Feng untuk 1 atau 2 napas. Dong Wenjian, yang berada di sebelah Zhao Feng, merasakan pikiran, garis keturunan, dan kekuatannya membeku. Tindakan Meng Si menarik perhatian para jenius lainnya. Seseorang yang mampu meningkatkan minat Meng Si jelas tidak sederhana. Dia murid inti baru itu? Nan Gongsheng tidak bisa membantu tetapi melirik ke arah Zhao Feng, tetapi dia tidak terkejut. Benar, dialah Zhao Feng yang menjadi murid pribadi Kaisar Duanmu. Murid inti lain di dekatnya berkata. Pada saat yang sama, Zhao Feng merasakan banyak mata yang menekan tertuju padanya. Mereka berasal dari 10 jenius teratas di Tanah Suci. Di antara mereka, Zhao Feng merasakan tatapan penuh permusuhan dan niat membunuh. Zhao Feng, hidup memang begitu. Kita bertemu lagi. Kali ini, kita akan menari di panggung yang sama. Petik 2. Seorang pemuda yang hangat dan tersenyum dari Tousan Darkness Secret Clan memeriksa Zhao Feng. Tepat pada saat ini, Dong Wenjian berbicara. Pemuda berwajah hangat itu disebut Wen Luoan, seorang murid yang baru saja bergabung dengan klan suci 1000 kegelapan, dan dia seharusnya tidak lebih lemah dari 10 jenius teratas. Dia kemungkinan besar adalah kuda hitam terbesar kali ini. Petik 2. Budidaya Wen Luoan yang tampak hangat telah mencapai tahap akhir dari alam inti asal besar. Mata Zhao Feng berbinar saat dia menjadi waspada. Pemuda yang hangat memberinya tekanan yang berbahaya. Terlepas dari 2 klan suci, Lei Zhen dari 10.000 sekte petir memiliki keturunan spiritual petir kuno yang langka, dan dia berfokus pada kekuatan petir. Kekuatan bertarungnya sangat kuat. Petik 2. Dong Wenjian memperingatkan. Zhao Feng menoleh dan melihat seorang pria bertubuh besar bertelanjang kaki dengan pedang besar di punggungnya. Kultivasi Lei Zhen ini telah mencapai alam inti besar asal tahap menengah, dan aura petir dari tubuhnya bahkan membuat Yuan sejati petir angin Zhao Feng bergetar. Aura petir yang sangat kuat. Zhao Feng bisa merasakan betapa menakutkannya orang ini hanya dengan kekuatan petir yang memancar darinya. HMPH, warisan Kaisar Petir Angin? Saat itu, Kaisar Petir Angin datang ke 10.000 sekte petir dan memahami banyak teknik di sini, kalau tidak dia tidak akan menjadi begitu terkenal. Petik 2. Lei Zhen bergumam pada dirinya sendiri. 10.000 sekte petir adalah salah satu kekuatan paling elit di Laut Chang yang dibudidayakan dalam petir. Kekuatan mereka juga sangat dekat dengan negara adidaya bintang 3, dan mereka dengan mudah melampaui sekte Gunung Emas. Bahkan Kaisar Petir Angin pernah berkultivasi di 10.000 sekte petir. Tanpa 10.000 sekte petir, tidak akan ada Kaisar Petir Angin. Tak satu pun dari 10 keajaiban teratas di Tanah Suci yang sederhana. Zhao Feng memberi perhatian khusus pada setiap satu dari 10 yang Dong Wenjian ceritakan padanya. Seiring waktu berlalu, garis besar taman di atas menjadi lebih jelas, dan udara di 10.000 puncak suci kuno bergetar sedikit. Seolah-olah 2 ruang saling berdempetan, dan mata spiritual Dewa Zhao Feng bisa melihat sesuatu. Jika ruang dibandingkan dengan gelembung, maka gelembung yang lebih kecil baru saja bergabung menjadi gelembung yang lebih besar. The Demigod Forgotten Garden adalah dunia rahasia yang diciptakan oleh demigod dengan metode yang menantang surga. Taman yang terlupakan demigod akan segera dibuka. 2 atau 300 jenius Tanah Suci di atas 10.000 puncak suci kuno mengangkat kepala mereka. Pada saat ini, yang bisa mereka lihat hanyalah garis besar Demigod Forgotten Garden dan 2 pintu hijau.
Ada 2 pintu masuk ke Demigod Forgotten Garden. Satu di depan, satu lagi di belakang. Petik 2. Informasi mengenai Demigod Forgotten Garden muncul di benak Zhao Feng. Kedua pintu hijau itu dijaga oleh klan suci sejati mistik dan klan suci 1000 kegelapan. Di belakang mereka adalah sekte bintang 2 yang lebih kuat. Ruang angkasa berguncang lagi. Untungnya, ruang 10.000 puncak suci kuno sangat stabil, dan memiliki susunan penstabil spasial. Sebuah sudut dari Demigod Forgotten Garden jatuh dan sepenuhnya mendarat di 10.000 puncak suci kuno. Sebuah sudut dari taman yang terlupakan telah bergabung dengan 10.000 puncak suci kuno. The Demigod Forgotten Garden telah berhasil dibuka. Indra ilahi dari para ahli sekte dan klan memenuhi udara. Ayo masuk ke Demigod Forgotten Garden. Nan Gongseng menyerbu ke depan dan berubah menjadi seberkas cahaya perak yang melesat ke pintu hijau. Pada saat yang sama, Meng Xi dengan rambutnya yang sangat panjang berkelebat. Seng dan Meng, 2 keajaiban super, berdiri di puncak dan memasuki Demigod Forgotten Garden dengan kecepatan yang tak tertandingi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Para jenius dari 2 klan suci melaju ke pintu hijau. Junior Martial Brother Zhao, Anda harus bertemu dengan murid lain dari klan saat Anda masuk. Dengan begitu, Anda tidak akan dirugikan. Petik 2. Dong Wenjian memperingatkan saat dia juga melompat ke pintu hijau. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan meninggalkan bayangan angin petir ungu di belakang saat dia menghilang. Jadi, itu adalah petir angin penghancur ungu. Niat dingin datang dari Lei Zhen dari 10.000 sekte petir di belakang. Karena semakin banyak orang memasuki Demigod Forgotten Garden, 2 pintu hijau mulai menjadi tidak stabil. Ketika 2 atau 300 murid masuk, warna pintu hijau telah memudar hingga batasnya. Kedua pintu hijau menutup pada saat bersamaan. Hanya sudut dari Demigod Forgotten Garden yang bisa dilihat di 10.000 puncak suci kuno. Bahkan Divine Sense of Kings and Emperors merasa sangat sulit untuk memasuki Demigod Forgotten Garden. Tubuh Zhao Feng jatuh ke hutan tua. Tekanan yang menghancurkan dari Demigod Forgotten Garden langsung menghampirinya. Seperti yang diharapkan, sosok Zhao Feng berhenti sebentar sebelum mulai berjalan. Ruang dari Demigod Forgotten Garden jauh lebih kuat daripada tanah suci. Zhao Feng mempelajarinya beberapa hari yang lalu. Sekitar titik waktu yang sama, banyak jenius yang memasuki Demigod Forgotten Garden tersandung. Sungguh tekanan yang kuat. Orang jenius ini memiliki wajah merah dan sulit bernapas. Mereka yang memiliki budidaya Small Origin Core Realm bahkan tidak bisa terbang ke sini. Bahkan mereka yang berada di Great Origin Core Realm hampir tidak bisa melakukannya. Selain itu, semua jenis kekuatan dan niat dibatasi di sini. Misalnya, di dunia luar, serangan area luas dari Great Origin Core Realm dapat menyapu puluhan mil dan menghancurkan kota kecil, tetapi di Demigod Forgotten Garden, serangan yang sama hanya akan mencakup 10 atau 20 yard. Setiap aspek lainnya, seperti kecepatan, juga dibatasi. Bab 638 Keyakinan Seorang Penyendiri. Di dalam Demigod Forgotten Garden, semua orang yang masuk merasakan tekanan kuat turun ke atas mereka dan menekan kekuatan mereka. Beberapa jenius di Small Origin Core Realm merasa sulit untuk bergerak atau bahkan bernapas. Mereka butuh waktu untuk terbiasa dengan tekanan di sini. Sosok Zhao Feng membeku sesaat sebelum mulai berjalan. Meskipun tekanan di sini kuat, itu tidak seberapa dibandingkan dengan tekanan di alam mimpi kuno. Mata spiritual Dewa Zhao Feng memeriksa setiap bunga dan potongan kayu di Demigod Forgotten Garden dan merasakan sensasi aneh. Sepertinya ada niat abadi di suatu tempat yang mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Pemimpin divisi skeletal Zhao Feng mencoba untuk terhubung dengan pemimpin divisi kerangka dalam Mutiara 10.000 Hantu, tetapi dia menemukan bahwa pemimpin divisi kerangka tidak dapat meninggalkan Mutiara. Dia tidak terkejut. Selama beberapa hari terakhir, dia membaca banyak informasi tentang Demigod Forgotten Garden. The Demigod Forgotten Garden memiliki hukumnya sendiri. Pertama, mereka yang memasuki Demigod Forgotten Garden harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri tanpa menggunakan bantuan luar. Di bawah hukum itu, pemimpin divisi kerangka ditekan dalam Mutiara 10.000 Hantu. Zhao Feng kemudian mencoba menjangkau kucing kecil pencuri itu dan itu berakhir dengan sukses. Kucing kecil pencuri muncul di bahu Zhao Feng. Ini karena kucing kecil pencuri itu adalah hewan peliharaan Zhao Feng.
Hewan peliharaan tidak dilarang, jika tidak, semua penjinak binatang tidak akan bisa melakukan apapun di Demigod Forgotten Garden. Pada saat yang sama, di sudut lain dari Demigod Forgotten Garden, seorang pemuda yang hangat menatap gelang hitam di pergelangan tangannya. Gelang hitam itu dengan lembut bergetar saat aura alam dewa kekosongan melonjak dari dalam. Pangeran ketiga, maksud demigod di Demigod Forgotten Garden mengendalikan langit dan bumi di sini. Aku tidak bisa membantumu. Petik 2. Sebuah suara terdengar dari gelang itu. The Demigod Forgotten Garden memang tidak sederhana. Ayo nikmati permainan ini secara perlahan. Petik 2. Pemuda hangat Wen Luoan tersenyum. Di dalam Demigod Forgotten Garden, para jenius yang mencoba menipu mengungkapkan ekspresi kecewa. Semua jenis bantuan dari luar tidak berguna di sini. Tentu saja, tidak ada yang mutlak berhasil, seperti yang diharapkan dari Master, Dewa Suci Alam Cahaya Mistik yang meninggalkan trik ini di taman terlupakan Demigod sejak lama. Petik 2. Tangan Mengsi membalik, dan tanduk unicorn ungu muncul di tangannya. Tanduk unicorn ungu tampaknya hanyalah alat sederhana. Itu tidak berisi jenis entitas yang disimpan atau bantuan luar. Namun, dengan tanduk unicorn ungu ini, Mengsi tersenyum percaya diri. Jika itu masalahnya, maka pertama-tama aku akan pergi ke 100 Flower Garden, lalu ke 10,000 Treasures Tower atau mungkin Heart Healing Palace. Dengan rencana dalam pikiran, sosok Mengsi melintas. Bahkan dengan penindasan Demigod Forgotten Garden, kecepatannya sangat cepat. Meskipun Demigod Forgotten Garden terdengar seperti taman biasa, itu sebenarnya adalah dunia rahasia besar yang berisi banyak kekayaan dan harta, tapi ada juga bahaya yang menyertainya. Setiap jenius di Tanah Suci tahu sebagian besar informasi tentang Demigod Forgotten Garden. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah seberapa banyak yang mereka ketahui. Menurut rencananya, aku harus pergi ke Purple Smoke Lake dulu. Saya memiliki keuntungan terbesar di sana. Petik 2. Zhao Feng punya rencananya sendiri. Dia telah mempelajari beberapa informasi tentang Demigod Forgotten Garden. Sosok Zhao Feng bergerak dengan kilatan ungu. Jalan di bawahnya terbuat dari batu giok hijau, yang merupakan tempat sebagian besar jalur di Demigod Forgotten Garden. Di mana-mana sebagian besar terdiri dari rumput dan kayu. Menurut pengalaman orang-orang yang telah memasuki tempat ini di masa lalu, jika seseorang melewati jalur batu giok hijau ini, kemungkinan kecil mereka akan menghadapi serangan binatang yang kuat. Bagaimanapun, seluruh tempat itu dipenuhi dengan hutan dan rumput, dan ada beberapa tempat yang memiliki ancaman tersembunyi. Sense spiritual juga dibatasi di dalam Demigod Forgotten Garden, jadi orang biasanya tidak akan memasuki tempat-tempat di luar batu giok hijau. Pada saat tertentu, sosok Zhao Feng melompat ke pohon besar. Dia membuka mata spiritual Tuhannya dan melihat ke bawah untuk mengamati pemandangan. Untungnya, mata spiritual Lord dapat banyak membantu di sini. Zhao Feng segera menemukan di mana dia berada. Meskipun semua orang yang datang ke Demigod Forgotten Garden memiliki informasi, tidak banyak yang memiliki peta lengkap. Taman yang terlupakan Demigod hanya dibuka sekali setiap 500 tahun, dan seluruh Tanah Suci Bela Diri Sejati hanya mencari 60-70% dari tempat itu. Masih banyak tempat terlarang yang tidak diketahui. Melalui mata spiritual Tuhannya, Zhao Feng dapat melihat pemandangan dan menganalisis di mana dia relatif terhadap apa yang dia ketahui, yang berarti dia tahu bagaimana cara sampai ke Danau Asap Ungu. Zhao Feng meningkatkan kecepatannya, tetapi dia tidak terbang. Sudah lama sejak dia menggunakan teknik seperti itu. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan beberapa orang jenius dari Tanah Suci. Saat memasuki Demigod Forgotten Garden, semua orang dikirim ke posisi tertentu di atas batu giok hijau. Suara pertempuran datang dari gunung di depan. Sekelompok orang jenius telah menemukan tanaman langka yang punah di dunia luar, dan itu bisa membantu memperkuat garis keturunan seseorang. Namun, di sebelah tanaman langka ada binatang yang sebanding dengan alam inti asal besar, jadi tempat itu dipenuhi dengan pertempuran. Sebanyak 4 atau 5 jenius ikut serta. Zhao Feng melihat mereka dan melihat bahwa tidak ada seorang pun dari klan suci sejati mistik. Meskipun nilai tanaman langka itu bagus, Zhao Feng terlalu malas untuk pergi. Ada banyak keberuntungan di sini. Targetnya adalah Purple Smoke Lake. Zhao Feng melanjutkan perjalanannya, menghindari orang lain dari Tanah Suci. Namun, Demigod Forgotten Garden sangat besar, dan kecepatan semua orang terbatas. Setengah hari kemudian, Zhao Feng baru melewati 2/3 jarak di sana.
Tepat pada saat ini, sebuah menara yang berkilau dengan emas muncul di hutan di depan. Meskipun jauh, Zhao Feng bisa merasakan hawa harta memancar dari menara emas itu. Mungkinkah menara di depan itu menara harta karun 10.000? Petik 2. Langkah kaki Zhao Feng berhenti. Menara 10.000 harta karun berisi tabungan seorang demigod. Harta karun ini semuanya mengguncang bumi dan memiliki kemampuan unik. Rupanya, ada desas-desus bahwa harta sembarang di dalamnya bisa mengubah takdir manusia. Selama belasan ribu tahun terakhir, harta dari menara 10.000 harta karun telah menciptakan banyak legenda. Sebuah cincin misterius menciptakan Raja Alam Dewa Kekosongan. Token aneh menciptakan Sekte Super Bintang 2. Koin misterius mengubah nasib seseorang yang normal. Selain itu, menara harta karun 10.000 juga berisi item yang mirip dengan perlindungan Void God yang dapat digunakan di dalam Demigod Forgotten Garden. Karena barang-barang ini berasal dari Demigod Forgotten Garden, mereka tidak dibatasi oleh langit dan bumi. Semua alasan ini membuat menara harta karun 10.000 menjadi target penting dari semua orang jenius. Seperti yang diharapkan, ketika Zhao Feng mencapai menara harta karun 10.000, sudah ada banyak orang di sana, sekitar 40 atau 50. Orang harus tahu bahwa ini hanyalah awal dari pembukaan Demigod Forgotten Garden. Setiap kali dibuka, hanya ada waktu setengah bulan. Sudah banyak jenius berkumpul di sini pada hari pertama. Zhao Feng tidak bisa menahan nafas. Dia telah berpikir untuk menangani menara 10.000 harta karun terlebih dahulu, tetapi dia memutuskan untuk menyerah. Persaingan di sini terlalu sengit, dan menaranya sendiri penuh dengan tantangan berbahaya. Sulit bagi satu orang sendirian untuk mencapai apapun, kecuali mereka sekuat Nan Gongsheng atau Mengxi. Sederhananya, yang terbaik adalah membuat tim. Junior Martial Brother Zhao. Sebuah suara terdengar dari sekelompok 5 atau 6 di depan menara harta karun 10.000. Suara itu milik Dong Wenjian. Pemimpin kelompok Dong Wenjian adalah saudara Nan, yang berasal dari klan suci sejati mistik dan salah satu dari 10 jenius teratas. Zhao Feng berhenti. Dia saat ini memiliki dua pilihan. 1. Bergabunglah dengan grup klan suci sejati mistik. Junior Martial Brother Zhao, mengapa tidak bergabung dengan grup kami? Semakin banyak orang yang kita miliki, semakin kuat kita. Kita bisa memasuki menara harta karun 10.000. Petik 2. Dong Wenjian berkata dengan hangat. Zhao Feng belum lama bersama klan suci sejati mistik, jadi satu-satunya orang yang dia kenal adalah Dong Wenjian, dan itu hanya karena mereka berdua di bawah Kaisar Duanmu. Hehe, kekuatan Junior Martial Brother Zhao tidak buruk. Saya melihatnya secara pribadi mengalahkan Zhuo Hong. Petik 2. Beberapa orang lain di dalam grup mengungkapkan niat baik mereka. Persaingan di dalam Demigod Forgotten Garden sangat sengit, dan ada banyak kekuatan di sini. Itu yang terbaik bagi mereka yang berasal dari kekuatan yang sama untuk saling membantu. Kakak bela diri senior Nan tidak berekspresi, tetapi dia tidak menolak. Semakin banyak orang yang mereka miliki, semakin kuat mereka. Di matanya, kekuatan Zhao Feng rata-rata, jadi setidaknya dia tidak akan menyeretnya. Zhao Feng diam, matanya bersinar dengan ketegasan. Kakak senior bela diri Dong, maafkan aku punya rencana sendiri, jadi aku tidak bisa bergabung dengan grupmu untuk saat ini. Zhao Feng berkata dengan sedikit menyesal. Target pertamanya adalah Purple Smoke Lake. Menara 10.000 harta karun tidak cocok untuk Zhao Feng. Dia baru saja bergabung dengan klan suci sejati mistik, jadi dia belum akrab dengan murid inti lainnya. Meskipun Dong Wenjian juga murid Duanmu King, dia masih merasa sedikit cemburu dan tidak seimbang. Zhao Feng tahu semua itu dengan jelas. Ini bukan istana puncak terapung dari klan bulan rusak. Dia tidak punya teman sejati di Demigod Forgotten Garden yang bisa dia andalkan. Oleh karena itu, dalam kelompok Brother Nan, dia hanya akan digunakan tanpa menerima banyak balasan. Menara harta karun 10.000 saat ini tidak cocok untukku. Sosok Zhao Feng berubah menjadi garis ungu saat dia melanjutkan perjalanannya setelah menurun. Dia dipersiapkan untuk menjadi penyendiri di Demigod Forgotten Garden, dan dia percaya diri. Bahkan jika dia seorang penyendiri, dia akan berjuang untuk dirinya sendiri. Zhao Feng itu tidak tahu apa yang baik untuknya. Penolakan Zhao Feng membuat ekspresi Dong Wenjian sedikit jelek. Di lubuk hatinya, dia tidak menyukai Zhao Feng karena cemburu, tetapi dia juga tidak berani menyinggung perasaannya. Bagaimanapun, Zhao Feng disukai oleh Duanmu King sementara dia hanya seorang murid dalam nama.
HMPH, biarkan dia pergi sendiri dan binasa sendiri. Tanpa kekuatan salah satu dari 10 keajaiban teratas, penyendiri akan mati. Petik 2. Ekspresi kakak nan jelek. Zhao Feng menolak untuk bergabung dengan kelompoknya membuatnya kehilangan muka. Bab 639 Rencana Zhao Feng. 4 jam kemudian, Zhao Feng dengan selamat tiba di sebuah danau berwarna ungu samar. Danau itu lebarnya beberapa ratus mil. Ketika seseorang melihat dari jauh, tampaknya itu adalah batu giok yang sempurna. Ini adalah danau terbesar di Demigod Forgotten Garden, Purple Smoke Lake. Zhao Feng melambat dan menjadi berhati-hati. Pada saat ini, dia telah menyimpang dari jalur batu giok hijau dan saat ini mendekati lumpur yang sedikit basah di dekat danau. Ada niat yang mengendalikan hukum di Demigod Forgotten Garden, dan sebagian besar binatang tidak berani memasuki jalur batu giok hijau. Bagi orang luar, jalur batu giok hijau relatif aman, tetapi sekarang Zhao Feng telah meninggalkan jalan setapak dan hendak memasuki area Danau Asap Ungu. Danau Asap Ungu adalah salah satu tempat dengan kekayaan terbaik di seluruh taman yang terlupakan Demigod. Itu memiliki banyak harta dan sumber yang unik. Petik 2. Zhao Feng melangkah ke lumpur dan mendekati danau berwarna ungu samar. Danau tersebut berisi kekuatan spiritual di dalamnya, yang menciptakan sumber daya langka dan berharga, tetapi juga menciptakan makhluk air yang kuat pada saat yang sama. Rumput skala ungu, seruan pelan datang dari beberapa jenius di dekat pantai. Seorang laki-laki yang tertutup lapisan air mengambil rumput bersisik yang tampak aneh, melompat keluar dari air, dan berlari ke arah pantai. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Lusinan ikan di dekatnya memamerkan gigi mereka dan mengikuti. Yang terlemah dari ikan ini berada di peringkat dewa sejati, dan yang terkuat telah mencapai alam inti asal. Lingkungan dari Demigod Forgotten Garden berarti bahwa pertumbuhan apapun yang hidup di dalam setidaknya 10 kali dan bahkan 100 kali lebih cepat daripada dunia luar. Rumput skala ungu adalah rumput yang dapat memperkuat tubuh seseorang dan membantu siapapun di bawah alam dewa kekosongan. Informasi muncul di benak Zhao Feng. Rumput sisik ungu hampir punah di dunia luar, tapi ada dalam jumlah besar di Danau Asap Ungu. Di seluruh Laut Chang, lebih dari 90% rumput bersisik ungu berasal dari sini, jadi pada dasarnya tidak ada pasokan untuk itu. Selain memperkuat tubuh, rumput skala ungu memiliki efek aneh lainnya. Jika seseorang memakan rumput skala ungu dalam jumlah besar, mereka mungkin bisa mendapatkan garis keturunan air pertahanan. Sederhananya, itu bisa memberi seseorang garis keturunan elemen air. Ini terdengar luar biasa, tapi apapun yang terdengar luar biasa adalah normal di Demigod Forgotten Garden. Bagaimanapun, pemilik Demigod Forgotten Garden telah mengambil setengah langkah ke alam para dewa. Laki-laki itu menjerit saat beberapa ratus ikan menyerangnya. Di Demigod Forgotten Garden, tekanan dari surga dan bumi sangat kuat, dan pembudidaya inti alam inti normal bahkan tidak bisa terbang. Bahkan mereka yang berada di Great Origin Core Realm hanya dapat melakukan perjalanan sebentar di udara. Meskipun laki-laki mengkhususkan diri dalam teknik elemen air, dia menghadapi serangan beberapa ratus ikan di danau. Sebagian besar ikan di Purple Smoke Lake adalah karnivora, dan mereka memiliki penciuman yang tajam terhadap orang asing dan akan menyerang mereka secara naluriah. Cepat, bantu Junior Martial Brother Zhu. Petik 2. Ada 2 murid di pantai. Salah satu dari mereka menarik busur sementara yang lain menggunakan teknik jiwa yang mengirimkan energi mental ke udara untuk menghentikan serangan dari ikan. Namun, meski dengan semua itu, saat pria itu hendak mencapai pantai, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Pada saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Gelombang kacau melonjak keluar dari danau saat sosok raksasa makhluk gelap bersisik bisa dilihat. Itu buaya purba. 2 murid lainnya, yang keduanya berada di tahap akhir dari alam inti asal kecil, melepaskan serangan terhadap buaya. Namun, sisik buaya sangat kuat. Itu menerima serangan dari 2 alam inti kecil asal, dan tidak ada tanda-tanda kerusakan yang jelas dimanapun. Sisik buaya purba memiliki warna ungu samar saat ia melompat ke arah jantan. Laki-laki yang terlatih dalam teknik air berlari secepat yang dia bisa tetapi masih menggigit kakinya. Setelah kehilangan 1 kaki, sang jantan berhasil melarikan diri dari zona bahaya dengan bantuan 2 murid lainnya. Jumlah binatang di Purple Smoke Lake dan kekuatan mereka lebih besar dari yang kita bayangkan. Meskipun mereka mendapatkan 1 batang rumput, 1
salah satunya kehilangan satu kaki. Sementara nilai rumput skala ungu tinggi, harga yang mereka bayarkan terlalu banyak. Seseorang membutuhkan setidaknya selusin rumput bersisik ungu untuk mendapatkan garis keturunan air pertahanan itu. Ekspresi ketiganya pahit. Pada saat yang sama, sosok jenius lainnya mulai muncul di dekat danau asap ungu. Hanya mereka yang berada di Great Origin Core Realm yang bisa mendapatkan barang bagus tanpa terluka. The Purple Scarlet Grass hanyalah salah satu harta langka di Purple Smoke Lake. Kedalaman danau mengandung lebih banyak harta yang berharga. Rupanya, bahkan ada ras putri duyung di kedalaman danau, serta istana rahasia. Petik 2. Zhao Feng mulai berpikir, dia tidak terburu-buru. Karena mereka tidak dapat terbang, bahkan mereka yang berada di Great Origin Core Realm hanya dapat menguji keberuntungan mereka di dekat pantai. Alur pikiran Zhao Feng menjadi lebih jelas, dan dia memutuskan apa yang harus dilakukan. Bocah itu sendirian. Murid inti sekte mana dia? Petik 2. Dia terlihat sangat baru. Tatapan tim 3 orang dari sebelumnya mendarat di Zhao Feng, yang perlahan mendekati mereka. Ketiganya memiliki ekspresi waspada. Salah satu dari mereka mencengkeram busurnya, yang lain mulai mengedarkan teknik jiwa rahasianya, dan pria terakhir, yang terlatih dalam elemen air, menyingkirkan rumput sisik ungu. Zhao Feng tidak peduli dengan ketiganya. Dia duduk di dekat tempat buaya purba muncul. Buaya purba adalah ras langka di danau asap ungu yang juga bisa menyerang di darat. Mata Zhao Feng berbinar saat dia duduk di depan 3 tatapan waspada. Ketiganya diam-diam tercengang. Apakah pemuda berambut biru ini sombong atau hanya terbelakang? Seekor buaya purba baru saja menyerang di sana dan dia masih berani duduk di sana? Kami bertiga berasal dari Dark Cloud Sect. Bolehkah kami tahu dari sekte mana Anda berasal? Petik 2. Pemanah berbicara. Klan suci sejati mistik, Zhao Feng. Zhao Feng berkata dengan santai dengan punggung menghadap ketiganya. Klan suci sejati mistik. Ketiganya dari Dark Cloud Sect langsung mengungkapkan ekspresi waspada. Mereka sama sekali tidak berani meremehkannya. Kedua klan suci berdiri di puncak tanah suci. Bahkan di Demigod Forgotten Garden, para murid dari sekte bintang 2 dirugikan melawan mereka dari klan bintang 3. Mundur untuk saat ini. Ketiganya mundur kembali ke jalur batu giok hijau dan pulih. Mereka tidak pergi. Sebagai gantinya, mereka tinggal dan menyaksikan kemajuan para jenius lain di dekatnya. Sebagian besar jenius diusir oleh ikan di dalam danau. Hanya beberapa alam inti asal besar dan penjinak binatang betina yang mendapat hadiah. Penjinak binatang betina telah menjinakkan lebih dari selusin ikan untuk mengumpulkan harta karun di danau. Tatapan Zhao Feng mendarat di penjinak binatang betina dan dia menganggukkan kepalanya. Tepat pada saat ini, gelombang kacau melonjak menuju Zhao Feng. Hati dari 3 jenius Dark Cloud Sekte melonjak. Kekuatan pertempuran buaya kuno hampir mencapai puncak Small Origin Core Realm, dan bahkan bisa bertahan melawan serangan dari Great Origin Core Realms. Senyuman muncul di wajah Zhao Feng saat dia mengunci buaya dengan mata spiritual Tuhannya. Segel hati gelap, niat dingin keluar dari mata kirinya dan masuk ke dalam jiwa buaya. Tubuh buaya langsung membeku di udara sebelum jatuh ke tanah. Zhao Feng duduk tak bergerak, dan ekspresinya tidak berubah. Setelah 1 atau 2 napas, buaya purba dengan hormat berjalan di sebelah Zhao Feng. Ini yang pertama. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Meskipun pertahanan fisik buaya kuat, jiwanya rata-rata. Ekspresi ketiganya dari Dark Cloud Sect berubah secara dramatis. Dia berhasil mengendalikan buaya purba dengan begitu mudah. Jenius yang berspesialisasi dalam jiwa terkejut. Kekuatan jiwa seseorang biasanya perlu setidaknya di alam inti asal besar untuk mengendalikan buaya kuno, tetapi bahkan penguasa yang berdaulat yang berspesialisasi dalam jiwa tidak dapat mengendalikannya dengan mudah. Ketiganya kemudian menyaksikan Zhao Feng duduk di atas buaya. Buaya mulai berenang di sekitar pantai, yang merupakan wilayah kekuasaannya. Zhao Feng duduk di atas buaya, dan ikan lainnya tidak berani mendekatinya. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng bertemu dengan buaya purba kedua. Segel hati gelap, mata kiri Zhao Feng mengedarkan teknik jiwanya dan berhasil memperbudak buaya purba kedua. Ini berarti Zhao Feng sekarang sudah memiliki 2 buaya purba. Mata ketiganya dari Dark Cloud Sect melotot. Dengan 2 buaya purba, Zhao Feng tidak perlu takut pada apapun di dekat pantai. Namun, Zhao Feng tidak menggunakan buaya untuk mengumpulkan harta karun seperti yang mereka harapkan. Suara mendesing,
Kedua buaya purba itu terus berenang di sekitar pantai. 1 jam kemudian, 3, 4, 5. Jumlah buaya purba di bawah kendali Zhao Feng meningkat. Pada saat ini, dia bahkan menarik perhatian penjinak binatang betina. Kekuatan mata keturunan orang itu bisa mengendalikan 5 buaya purba dengan mudah? Penjinak binatang betina tertegun. Orang harus tahu bahwa dia telah menghabiskan waktu yang sangat lama dan hanya berhasil mengendalikan 1 buaya purba dan lebih dari selusin ikan. Selain itu, dia perlu terus menggunakan teknik jiwanya atau mereka akan lepas dari kendalinya, sedangkan benih hati gelap Zhao Feng sepenuhnya memperbudak target. Tekniknya sangat efisien. Dia sudah mengendalikan 5 atau 6 buaya purba dan dapat dengan mudah mengumpulkan beberapa sumber daya berharga di dekat pantai. Penjinak binatang betina memandang Zhao Feng dengan bingung. Zhao Feng telah memperbudak 5 atau 6 buaya purba, tetapi tidak ada tanda-tanda dia mengumpulkan apapun. Dari situ, orang bisa melihat betapa berambisiasinya dia. Dia mungkin punya tujuan yang lebih besar. Akhirnya, setelah memperbudak 10 buaya purba, Zhao Feng menghela nafas dan menjadi sedikit lelah. 10 buaya purba. Kekuatan pertempuran masing-masing sebanding dengan puncak Small Origin Core Realm, dan pertahanan mereka dapat menghentikan serangan dari Great Origin Core Realm. Petik 2. Hati ketiganya dari Dark Cloud Sect bergetar. Penjinak binatang betina menyaksikan setiap tindakan Zhao Feng dengan iri. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang ada dalam pikiran jenius penentang surga yang berspesialisasi dalam jiwa ini. Bab 640 Memerintah Danau Asap Ungu 1. Setelah memperbudak 10 buaya purba, Zhao Feng akan dapat mendominasi pantai Danau Asap Ungu dengan bawahan ini sendirian. Pada saat ini, semua jenius di dekatnya, termasuk 2 alam inti asal besar, waspada terhadap Zhao Feng. Setiap tindakan dan gerakannya menarik perhatian. Setelah beristirahat sebentar, Zhao Feng memerintahkan 10 buaya purba untuk berenang perlahan ke tengah. Dia tidak berani masuk terlalu jauh. Ada banyak binatang buas di Purple Smoke Lake. Beberapa spesies ikan berjumlah ribuan dan puluhan ribu. Jika seseorang terjebak oleh mereka, bahkan alam dewa kekosongan setengah langkah perlu mundur. Buaya purba hanya berada di puncak rantai makanan di sekitar pantai Purple Smoke Lake. Tepat pada saat ini, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sekelompok ikan berjumlah hingga 100 muncul di air di depan. Yang terlemah dari mereka telah mencapai peringkat Lord sejati, dan ada hampir 10 aura alam inti asal. Ikan itu merasakan aura dari buaya dan tidak berani mendekat. Zhao Feng duduk di atas buaya dan memerintahkan buaya lainnya untuk mendekati kelompok ikan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sekelompok ikan langsung panik. Tanpa beberapa ratus dari mereka, akan sulit bagi mereka untuk mengancam 10 buaya purba. Teknik 10.000 pikiran ilahi, 1 pikiran menjadi 10. Pikiran Zhao Feng tiba-tiba terpecah menjadi puluhan pikiran, yang semuanya menggunakan segel hati gelap pada ikan. Karena mereka panik dan takut, mereka dengan mudah diperbudak oleh Dark Heart Seal. Hanya dalam 1 tarikan napas, Zhao Feng memperbudak 18 ikan dengan segel jantung gelap miliknya. Semua ikan setidaknya berada di peringkat dewa sejati, tetapi segel hati gelap yang digunakan oleh teknik 10.000 pikiran ilahi Zhao Feng masih bisa mengendalikan mereka. Ikan-ikan yang diperbudak berenang mendekati buaya purba dengan hormat. Dia berhasil mengendalikan ikan sebanyak itu hanya dengan 1 pikiran. Penjinak binatang betina tidak bisa mempercayainya. Matanya penuh dengan kekaguman. Dia melatih energi mental juga, jadi dia tahu bahwa penguasaan Zhao Feng telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Membagi pikiran seseorang menjadi 10 atau 20 pikiran yang berbeda dan menggunakan teknik jiwa pada saat yang sama melalui pikiran masing-masing baginya, ini sudah menjadi Grandmaster. Namun, memperbudak 18 ikan hanyalah gelombang pertama Zhao Feng. Gelombang kedua datang saat pikiran Zhao Feng terpecah sekali lagi dan memperbudak 10 atau 20 ikan lagi. Gelombang ketiga, gelombang keempat, gelombang kelima. Setelah 5 gelombang, Zhao Feng sudah memiliki 100 ikan dan 10 pemimpin ikan Origin Core Realm. Penjinak binatang betina itu linglung. Seberapa kuat jiwanya? Bahkan jika dia memiliki garis keturunan yang dapat mengurangi jumlah energi yang dikeluarkan, itu tidak dapat digunakan tanpa batas. Petik 2. Penjinak binatang betina tidak bisa mempercayai matanya.
Dia menganalisis bahwa jiwa Zhao Feng setidaknya berada di alam inti asal besar tahap akhir atau lebih kuat, dan dia memiliki garis keturunan mata berbasis jiwa yang meningkatkan efisiensinya di atas itu. Zhao Feng sekarang memiliki 10 buaya purba dan sekitar 100 ikan. Langkah pertama hampir selesai. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Jumlah pasukan yang dia miliki sekarang cukup untuk menguasai pantai Purple Smoky Lake. Setelah beristirahat selama 1 jam untuk memulihkan energinya, Zhao Feng mengirim beberapa perintah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ikan-ikan mulai bergerak di sekitar tepi luar danau asap ungu. Dengan perintah Zhao Feng, ikan-ikan itu membentuk kelompok dan mulai mengumpulkan sumber daya di sekitar danau asap ungu. Danau asap ungu memiliki banyak sumber daya langka dan berharga. Efisiensi satu orang saja terlalu rendah, dan ada terlalu banyak ancaman di danau. Petik 2. Zhao Feng tidak melakukan apa-apa sendiri, dia hanya menyerahkan semuanya kepada bawahannya. Buaya lebih akrab dengan lingkungan di sini, dan mereka sebenarnya cukup cerdas. Ratusan ikan adalah kekuatan utama untuk mengumpulkan sumber daya sementara buaya purba adalah pengawal, dan mata spiritual Dewa Zhao Feng bertanggung jawab untuk menemukan sumber daya di danau. Rumput skala ungu, mata Zhao Feng berbinar saat dia menemukan jejak rumput skala ungu. Purple Scarlet Grass adalah sumber daya yang dibuat oleh Purple Smoky Lake, dan memiliki kekuatan yang aneh. Setengah alasan para jenius datang adalah karena rumput skala ungu. Tidak buruk, Zhao Feng memegang beberapa batang rumput sisik ungu dan memastikan itu asli. Dengan kekuatan seperti itu di bawahnya, dia yakin dia bisa menemukan lebih banyak lagi. Untuk menguji efek rumput sisik ungu, Zhao Feng memutuskan untuk memakannya. Aura dingin langsung memasuki daging dan darahnya, yang mulai terbakar. Lapisan api ungu samar mulai bersinar di sekitar tubuh Zhao Feng. Dia mengungkapkan ekspresi kesakitan dan berjuang sedikit. Seorang kultivator Origin Core Realm normal membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk menyerap energi dari satu rumput skala ungu. Namun, keberadaan Zhao Feng tidak sederhana setelah diperkuat oleh aura alam mimpi kuno. Kecepatan penyerapannya tidak dapat dipikirkan secara logis. Rumput sisik ungu memang berpengaruh pada tubuh dan keadaan keberadaan saya, tetapi efeknya bagi saya tidak terlalu kuat. Zhao Feng merasakannya dengan jelas karena keadaan keberadaan dan tubuhnya telah mencapai batas Great Origin Core Realm dan mendekati alam Void God. Bahkan tubuh dan keadaan keberadaan alam Dewa Void setengah langkah tidak sekuat Zhao Feng. Tentu saja, Zhao Feng lebih menginginkan rumput skala ungu karena garis keturunan air pertahanannya. Item yang bisa memberi seseorang garis keturunan jarang terjadi di seluruh semesta penggemar. Ini adalah aspek paling berharga dari Purple Scarlet Grass. Seiring waktu berlalu, pasukan yang dikendalikan Zhao Feng mengumpulkan banyak sumber daya, menempatkan lebih penting pada rumput skala ungu. Saat mereka mengumpulkan sumber daya, tidak dapat dihindari bahwa akan ada kerugian bagi pasukan, tetapi dia juga memperbudak lebih banyak. Setengah hari kemudian, jumlah ikan di bawah kendali Zhao Feng malah meningkat. Jumlahnya telah mencapai lebih dari 200. Selama target diperbudak oleh Dark Heart Seal, mereka akan mematuhinya dari lubuk jiwa mereka, yang berarti bahwa energi yang digunakan untuk mengendalikan mereka setelah itu akan sangat kecil. Rumput bersisik ungu, rumput serangga air hitam, batu berharga air, kulit gu, harta karun langka dan berbagai jenis sumber daya dikirim ke Zhao Feng. Selanjutnya, Zhao Feng hanya mencari harta dan sumber daya yang berguna untuk alam inti asal atau punah di dunia luar. Di antara mereka, fokus utamanya masih di Purple Scarlet Grass. Sumber daya dan harta karun lainnya terutama digunakan baik untuk bantuan luar, pembuatan pil, penempaan senjata, atau penawar, sedangkan rumput skala ungu dapat secara langsung meningkatkan kekuatan seseorang. Dia menempatkan hal terpenting terbesar pada jenis sumber daya itu. Efisiensi 200 ikan sangat tinggi, dan jumlah rumput sisik ungu di tangan Zhao Feng terus meningkat. 18, 19, 20. Rumput skala ungu Zhao Feng terus meningkat hanya dengan memerintahkan bawahannya, sedangkan yang lain akan menggunakan waktu setengah hari untuk menemukan satu atau dua saat menghadapi pengejaran banyak binatang dalam prosesnya. Setiap jam atau lebih, Zhao Feng akan makan rumput skala ungu. Karena jumlah yang dia makan terus bertambah, tubuh Zhao Feng menjadi lebih kuat, terutama dalam hal pertahanan. Ketika dia makan 10 potong rumput skala ungu, Zhao Feng merasakan garis keturunannya mengalami perubahan yang aneh.
Sepertinya ada aura air ungu gelap di dalam dagingnya. Zhao Feng mencoba mengendalikan aura ini di tubuhnya. Lapisan tanda ungu tua muncul di kulit Zhao Feng, yang segera berubah menjadi sisik. Keberhasilan. Zhao Feng sangat gembira. Dia sekarang memiliki kekuatan garis keturunan baru di tubuhnya. Zhao Feng bisa merasakan bahwa pertahanan timbangan itu kuat, mirip dengan sisik pada tubuh buaya purba. Buaya purba hanya ada di Small Origin Core Realm, namun pertahanan mereka bisa memblokir serangan dari Great Origin Core Realm. Kekuatan garis keturunan biasanya didasarkan pada seberapa kuat tubuh seseorang. Keadaan dan tubuh Zhao Feng telah menyerap banyak aura alam mimpi kuno, jadi kekuatan garis keturunan pertahanan barunya sangat kuat. Garis keturunan pertahanan ini baru saja meningkatkan keseluruhan pertahanan saya sebesar 30%. Hati Zhao Feng bergetar, dan ini baru permulaan. Dia masih makan lebih banyak rumput sisik ungu untuk meningkatkan konsentrasi garis keturunan. Pada saat yang sama, Zhao Feng sejenak pergi ke alam mimpi kuno untuk menyerap auranya dan memurnikan garis keturunan. 28-30-35. Tentara kecil Zhao Feng masih berkembang, dan efisiensinya masih meningkat. Hewan-hewan itu semuanya cerdas sampai tingkat tertentu, dan Zhao Feng mengirim gambar rumput skala ungu ke pikiran para pemimpin dan memerintahkan mereka untuk fokus pada rumput khusus ini. Pada hari kedua, jumlah potongan rumput sisik ungu yang dia miliki telah mencapai sekitar 40. Dia menerima rumput sisik ungu lebih cepat dari yang dia bisa makan. Pada saat ini, kekuatan garis keturunan barunya telah berevolusi juga. Dia hanya membutuhkan satu pikiran untuk membentuk tanda air ungu tua di tubuhnya, dan sisiknya menjadi lebih padat. Pertahanan saya sekarang 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tapi garis keturunan pertahanan ini tidak mempengaruhi penghalang pertahanan garis keturunan air saya. Zhao Feng merasa tubuhnya, terutama dalam hal pertahanan, menjadi lebih kuat. Semua ini jatuh di mata para jenius lainnya di Tanah Suci. 1,5 hari telah berlalu sejak pembukaan Demigod Forgotten Garden. Ada 20 atau 30 orang jenius saat ini berkumpul di sekitar Danau Asap Ungu, dan panen Zhao Feng membuat mereka semua cemburu. Namun, pasukan Zhao Feng menjadi semakin besar. Itu sudah cukup untuk membuat sebagian besar jenius lainnya takut padanya. 20 buaya purba dan 400 ikan. Penjinak binatang betina memandang Zhao Feng seperti dia tidak sedang melihat manusia. Di sudut lain danau, sebuah alam inti asal kecil yang sangat kecil mengambil alih 90% dari rumput skala ungu. Pasukannya telah mengambil lebih dari setengah dari semua sumber daya dan harta karun di sini. Kami bahkan tidak punya tulang untuk dikunyah. Petik 2. 5 atau 6 orang jenius berkumpul. Mereka memandang pasukan spesies air dengan amarah dan keengganan. 2 dari mereka telah mencapai alam inti asal besar. Salah satunya adalah laki-laki dengan wajah kering dan layu sementara yang lain adalah seorang pemuda yang berkultivasi dalam pedang Dao. Laki-laki dengan wajah layu berspesialisasi dalam Dao dari Ghost Corpses dan memiliki pasukan 100 kerangka. Di antara mereka, 8 telah mencapai alam inti asal, dan kerangka emas telah mencapai peringkat penguasa berdaulat.